Halo, selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu siang menuju sore ya. Kita ketemu lagi nih di Sedekah Ilmu Ramadan. Nah, gimana puasanya? Semoga masih tetap kuat, masih tetap semangat. Nah, ini oke. Udah ada yang join teman-teman. Apa? Kita nanti akan panggilin juga ya si narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini tentunya bisa berguna ya buat teman-teman. Jadi kalau yang mau ngambil catatan, monggo dipersilakan ambil catatannya ya. Ketemu lagi di Sedekah Ilmu Ramadan ya. Ngabuburit bareng Foodie. Semoga kita nemenin ngabuburit ya teman-teman, dan semoga teman-teman makin semangat ngabuburitnya nunggu buka puasa nanti ya. Nah, apa sih sebetulnya sedekah ilmu Ramadan itu sendiri? Yang pasti kita akan upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sebenarnya ya sama narasumber-narasumber kita yang menarik di bidangnya tentunya ya. Dan pastinya harusnya sangat positif, dan teman-teman pastinya bisa seseruan sama kita di ngabuburit bareng Foodies di Sedekah Ilmu Ramadan. Nah, teman-teman yang udah join di sana, boleh ya kalau misalnya mau dadah-dadah dulu ya. Gitu. Oh ya, dan teman-teman, aku akan coba tersambung dulu ya sama narasumber kita pada sore hari ini. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya belum masuk sih sepertinya Gu. Narasumber kita. Saya akan coba dulu tersambung ya teman-teman ya. Tapi stay tune dulu di sana. Boleh silaturahmi kali ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebelum nanti kalau pada saat kita akan eh, akan mulai ngobrol, nanti akan kita off-kan si kolom komennya. Jadi teman-teman boleh mungkin silaturahmi dulu, boleh nyebutin namanya siapa, bisnisnya apa, di kota apa, siapa tahu ada yang nyentol bisa kerja sama bareng. Kita masih tunggu ya. Masih belum. Oke. Ya, teman-teman, kita masih tunggu ya. Oke, kita masih tunggu ya teman-teman ya. Oke, aku coba tersambung. Sepertinya sudah ada. Sebentar ya. Nah, kita tunggu ya. Sepertinya sebentar.
Halo, 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 selamat halo, sore. selamat sore Kak Sarita. Waduh, ini Suara aku terima kasih loh. Kedengeran jelas. Oke, teman-teman, yes. aku matiin kolom komennya ya, biar kita bisa ngobrolnya lebih asik. Sebentar. Oke, sore hari ini sebenarnya cukup spesial ya, karena Yes. teman-teman kita kedatangan pebisnis kuliner juga tentunya lah ya, pebisnis kuliner ya. Ini saya juga kaget sih, ternyata ada loh orang yang bisnisnya itu nganterin kebahagiaan ke rumah-rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Oke, nah sebelum kita kenalan lebih jauh nih ya sama narasumber kita pada sore hari ini, narasumber kita ini ternyata hatinya baik banget, bagi-bagi berkah Ramadan juga. Khusus hari ini teman-teman ya, khusus hari ini nih ya, dari Kak Laras, jadi sebutin dan namanya nggak apa-apa ya, dari Kak Laras ini mau ngasih 2 giveaway untuk 2 orang yang beruntung ya. Jadi teman-teman harus pakai banget mantengin terus IG live kita sampai selesai di sore hari ini ya. Caranya gimana? Caranya jadi teman-teman gampang banget. Jadi selama IG live ini nanti teman-teman bisa screenshot ya, screenshot, kemudian di-post di IG story-nya masing-masing, tag-nya ke @foodies.id dan @gogosuki ya. Yes. Itu ada di atas sana. Apa namanya? Akunnya, jadi bisa dicatat, di-follow dulu. Jadi nanti gampang pas mau ngeteknya ya. Jadi nanti yang Ya. dua orang yang beruntung tentunya akan kita pilih nanti ya. Nanti akan dihubungin sama Mimin ya Foodies. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi sore hari ini ya, izinkan saya sedikit memperkenalkan tentang Foodies dulu ya. Sebelum kita nanti kenalan lebih jauh sama kakak yang cantik yang kayak udah ready banget di sana. Oke teman-teman, yang belum tahu Foodies Academy itu the first F&B edutech Indonesia belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Dengan visinya changing people life through F&B education, ayo teman-teman harus bergabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneur di luar sana yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga channel telegramnya Foodies di t.me/Foodies ID yang isinya apa? Isinya update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap hari. Dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Foodies karena di sana sudah ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner gratis yang bisa diakses sama teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, Mantap Foodies. terima kasih. Kita nanti gantian. Kita akan kenalan sama kakak yang cantik Ya. satu ini ya. Mungkin boleh kali ya perkenalan secara singkat aja. Namanya Kak Larasati kalau nggak salah, tapi boleh perkenalan sekali lagi aja. Brandnya, Yes. brand kulinernya apa, sama mungkin dikenalin sedikit Gogosuki itu apa. Monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras. Saya seorang ibu, seorang istri, dan seorang pharmapreneur. Jadi saat ini bisnis yang sedang saya jalani ini di bidang kuliner ya, kuliner namanya Gogosuki sebagai pelopor grill dan suki home delivery di Bandung. Gitu Kak Sarita. Oke, pharmapreneur itu apa ya? Pharmapreneur. Sebenarnya ini aku cocok logi aja gitu ya, nyambung-nyambungin karena aku lulusan farmasi tapi suka entrepreneur juga, ya biar dua-duanya balance, seimbang jalan, dua-duanya mau aku jalanin, ya aku adalah pharmapreneur gitu Kak Sarita ceritanya. Nah, gini Kak, ini kan tadi Gogosuki itu kan tadi dia suki ya, tapi diantar ke rumah. Berarti nggak ada outletnya ya? Yes. Oke. Nah, ini boleh nggak diceritain dong apa kan berarti kan sebenarnya farmasi ya, maksudnya industrinya farmasi ya. Nah, boleh Ya, dibilang nakes nggak sih? ya. Boleh Aku nggak sih atau nggak apoteker. boleh? Aku Oh iya apoteker benar Kak. praktek dan memang praktek di klinik. Berarti bisa dibilang tenaga kesehatan termasuk nggak tuh? Termasuk Yes, ya? yes. Oke, nih ini kan nakes apoteker. Nah, ini kan kayak kurang nyambung ya sama bisnis makanan. Ini ini ceritanya gimana sampai akhirnya bisa punya Gogosuki? Dan sejak kapan sih sebenarnya Iya. Gogosuki ada? Oke, kenapa apoteker nyangsang ya kalau bahasa Sunda ya, Iya. nyangkut, nyangkut kok tambatan hatinya ke kuliner gitu. Sebenarnya Kak Sarita, aku tuh almarhum ibu aku tuh dulu punya catering. Jadi kita itu dari kecil Oh. aku dan adik aku tuh udah terbiasa makan enak.
Semua makanan yang disajiin ibu aku tuh pasti enak gitu. Jadi itu udah jadi apa ya, value kehidupan bahwa makan tuh nggak usah mahal, yang penting enak gitu. Dari kecil tuh aku pokoknya makan tuh pasti enak aja gitu. Sama mama selalu dikasih makanan enak, udah jelas lah gizi mah udah diatur. Nah, jadi dari dulu tuh aku dari kecil tuh memang udah diajarin dagang. Dari SMP tuh aku dagang siomay, burger dibawa ke sekolah. SMA dulu SMA 3 angkatan aku tuh pada tahu semua pasti ada nasi bakar gitu. Aku tuh juragan nasi bakar dulu zaman SMA. Dagang 15 menit laku 150 nasi bakar. Oh, itu zamannya Wah. itu anak SMA kaya raya itu. Anak SMA zaman itu kaya raya uang segitu. Lalu, nah tapi itu masih konsepnya berdagang. Saya cuma Mm-mm. tahu ada barang, bagaimana barang ini ditambahin margin, kemudian kita jual gitu, maka nanti akan ada keuntungan. Jadi dulu sampai SMA tuh konsepnya masih hanya berdagang. Nah kemudian udah mulai kuliah, udah mulai terpapar nih sama dunia-dunia kehidupan yang keras ya gitu. Mm-mm. Jadi maksudnya nggak bisa nih kita dagang doang tuh nggak akan ada satu momen tuh yang disebut growth gitu. Kita tuh nggak akan tumbuh. Harus kita punya ilmu bisnis. Jadi memang mulai berbisnisnya itu pas kuliah. Jadi memang udah mulai banyak-banyak coba di berbagai bidang. Alhamdulillahnya ternyata jodoh panjangnya ini ternyata di kuliner. Kembali lagi ternyata back to nature. Saya kembali lagi ke bisnis awal gitu, ke usaha-usaha awal di mana awalnya yang bikin saya nyangkut ke dagang itu adalah makanan Mm. gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu tuh sebenarnya awal mula dari pengalaman buruk pribadi sih sebenarnya. Kayak dulu tuh ngide tuh 2017 tuh kita tuh mau tahun baruan kan, ya anak-anak muda lah gitu. 2017 mau tahun baruan, yuk grill-grillan yuk, barbekyuan Ya. yuk gitu. Terus kayak ya anak muda kan suka ngidenya tuh mepet gitu. Jadi kayak itu tuh tanggal 31-nya. Oke, kita ke supermarket terus kayak nyari daging, nyari bumbu, Hmm. sangat-sangat tidak prepare gitu. Kemudian udah nggak punya kompornya juga, nggak punya grillnya juga, belilah. Nah akhirnya pada malam itu tuh budgetnya bengkak banget, kayaknya sampai 2 jutaan deh itu. Ya beli kompor, beli grillnya juga, belum buat makan kan gitu. Terus ternyata udah capek itu teh, mana tahun baru ternyata supermarket tuh penuh banget. Tahun baru tuh supermarket penuh banget, jangan dicoba. Nah jadi kita tuh udah capek-capekan ngantri belanja, jam 10 malam mau masak tuh capek ya gitu. Aduh, ternyata Mm-mm. memang harus diirisin dulu, harus dibumbuin dulu si dagingnya gitu. Terus pas udah masak-masak akhirnya experience yang kita harapin tuh nggak sesuai sama yang awalnya kita, aduh seru ya bakal gimana gimana gimana, cuman dapet capeknya doang gitu. Nah dari 2017 tahun baruan itu akhirnya kita mikir kayaknya seru deh kalau misalnya ini tuh ada yang orang nyiapin gitu, nggak usah kita Nah. yang beli semua, dari alatnya, dari makanannya, belum ngebumbuinnya, udah gitu zong lagi nggak enak gitu kan, maksudnya salah beli bumbu gitu kan, kayak udah gagal ribet gitu. Akhirnya tagline Gogosuki kan anti gagal anti ribet, nah di Oh. situ jadi akhirnya oke, 2018 sama adek tuh akhirnya yuk dek cari mana rasa yang paling enak kita formulasiin, kemudian ya mulainya akhirnya di awal 2018 itu sebagai Ya, ya. pelopor home delivery dari buat grill dan sukinya Oke. gitu. Tapi kalau sekarang cakupannya udah di mana aja? Bandung, Nah sebenarnya terus? kita pernah beberapa kali coba bisnis proses yang apa model bisnis berbeda gitu, pengen nyamah untuk dikembangkan secepat mungkin, sebanyak mungkin cabangnya. Tapi ternyata Allah berkata lain ya. Harus memang mengikuti baby step. Kita memang harus mateng dulu. Ini sih yang dipelajarin karena dunia itu berkembang. Bisnis itu berubah dan pengennya kan buru-buruan ya, cepet-cepetan. Oh cepet-cepetan punya outlet paling banyak, Ya. cepet-cepetan punya karyawan paling banyak misalnya gitu. Emang nggak pusing Ya. mikirin karyawan banyak gitu kan ya? Emang nggak susah ngehandle cabang banyak gitu loh, menetapkan standar yang sama. Nah kita tuh dulu memang sempat pengen punya target itu beberapa kitchen gitu, target tahun sekian sekian kitchen. Nah tapi ternyata oh enggak, ada yang harus kita beresin dulu internal, ada yang harus kita kuatin dulu, rapihin dulu sistemnya. Kalau kata Foodies tuh bikin SOP gitu kan ya, kita bikin SOP, kemudian kita harus jelas dulu nih job desk masing-masing orangnya ngapain, tanggung jawabnya apa, itu harus dibebenah dulu sampai nanti kita kuat, baru kita mungkin akan meluas. Tapi konsep home delivery ini akan tetap seperti ini. Saya selalu bilang sama tim bahwa Gogosuki itu nggak akan jadi resto. Sebesar-besarnya kita hanya akan membesarkan manfaat. Karena sebenarnya dengan kita stay dalam kitchen ini, kita tuh bisa memberikan value yang lebih dengan
harga yang masih sangat terjangkau gitu. Sekarang kan kalau misalnya kita mau resto, itu udah jelas ya akan ada biaya yang bengkak di Ya. operasional sewa tempat gitu. Belum lagi dekornya, belum lagi utilities dan lain-lain. Itu sangat bisa kita reduce dengan small kitchen ini. Ini tetap akan jadi small tapi kebermanfaatannya tidak small gitu. Kita akan memperluasnya di kebermanfaatannya aja gitu, Kak Sarita. Iya. Jadi intinya semua orang bisa dapet ya sebenarnya ya kalau mau apa namanya ya barbekyuan, mau ngegrill, mau suki itu sebenarnya nggak perlu banget invest mahal-mahal gitu ya. Ya, Tadi apa? sebenarnya Anti itu. gagal sama apa tadi? Anti ribet, anti Anti gagal. ribet. Oke, nah Kak, tapi gini, itu kan berangkat dari kebutuhan pribadi sebenarnya ya. Tapi boleh nggak di Hmm. mention juga di spill lah ya sebenarnya. Jadi sebenarnya keunikan yang membuat orang menjadi suka banget sama Gogosuki itu apa sebenarnya? Sebenarnya Gogosuki itu kekuatannya ada di loyal customer-nya, Kak Sarita. Jadi Hmm. kita ini repeat order kita tuh rate-nya bahkan sampai 94%. Tinggi banget. Hmm. Jadi ya kita bisa bilang 9 dari 10 orang yang order ke kita itu repeat order gitu. Bahkan sampai kita tuh sempat, kita kan kalau misalnya nge-save database tuh kan kita tahu ya kapan dia ordernya gitu. Jadi ada recap tuh dari tahun 2018 tuh. Kemarin tuh sempat ada orang lagi yang order dari tahun 2019, 2018 tuh comeback gitu. Jadi kayak, oh Hmm. mana aja Kak, apa kabar gitu kan maksudnya. Dan semua yang comeback itu, kita itu ketika datang lagi Gosuki di tahun 2023, mereka ngerasain perubahan. Jadi si Hmm. Gogosuki ini kita memang berubah, nggak tiba-tiba besar, kita nggak tiba-tiba karyawannya banyak, kompornya nggak tiba-tiba ratusan gitu. Kompor saya pas awal cuma 2 biji Kak gitu maksudnya. Jadi dari satu customer cuci pakai lagi, customer 2 cuci pakai lagi gitu. Jadi memang kita itu awalnya memang dari yang kecil dulu gitu, cukup-cukupin yang kecil, tapi kita punya standar gitu. Jadi memang kita itu memperkenalkan ke customer pertama kali ya benar-benar dari coba apa ya, kita awalnya dari IG kan ya, kita dari Hmm. IG kan, terus ya Allah aja gitu baik ngasih customer pertama ke kita, kemudian customernya puas kan. Kalau drill nggak kan sendiri ya, dia minimal berdua atau bersepuluh. Nah, Hmm. 10 customer puas kan dia cerita ke orang banyak ya. Nanti cerita lagi ke si ini beli, ketemu lagi sama customer yang lain, cerita lagi banyak. Jadi power of mouth-nya di Gogosuki itu jalan. Karena Ya, ya. kitanya jaga kualitas, intinya di situ sih. Dagang makanan Hmm. kalau nggak enak mah bukan pedagang makanan, bukan pebisnis makanan. Jadi tetap merasa harus enak buat marketingnya. Ya, ya, ya. Tapi bisa nggak diceritain dong waktu Hmm. dulu awal banget buka ya kan pada Hmm. belum tahu tuh misalnya. Nah, Hmm. gimana sih strategi memperkenalkan atau misalkan tadi kan disebutin lewat Instagram. Hmm. Strategi mengkomunikasikannya bisa diinfoin nggak kayak gimana sih dulu? Oke, kalau dulu ya namanya awal-awal aku nggak tahu ya cara untuk kita bisa nge-branding di Instagram tuh kayak gimana gitu. Lama-lama kan akhirnya kita belajar ya. Oh ternyata kita tuh kalau kita punya page pertamanya Instagram tuh harus tertulis loh Gogosuk itu apa sih, Hmm. ngapain. Ya Ya. orang tuh tahu gitu. Kita tuh identity kita tuh tertulis di situ. Jadi pertama aku aku harus orang kalau masuk ke IG Gogosuk itu harus tahu dulu nih kita jualannya apa aja. Jadi semua informasi yang customer perlu harus ada di situ. Jadi itu pun yang saya titik ke tim digital marketing Gogosuki bahwa Ya. Gogosuki itu harus jadi IG itu harus jadi kamus. Jadi customer mau perlu apa nih? Oh perlu cara pakai. Nah, jadi dikumpulin dulu di situnya sebagai katalog digitalnya kita gitu. Nah kemudian gimana cara memperkenalkannya? Iya tetap kita kasih dulu ke orang, terus coba Hmm. gitu kan, ke saudara, ke temen, nggak nyari yang influencer gede-gede dulu sih Hmm. awalnya kan gitu, karena waktu itu juga budgetnya masih terbatas, jadi kita kirimnya ke saudara, terus saudara kan, yang namanya saudara kan sayangnya sama kita, terus pasti akan genuine gitu, pasti akan jujur, Res coba ininya diginiin, sayurnya pilih yang kayak gini gitu, jadi kita tuh oh oke 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 coba deh, ya hanya kitanya koreksi perbaiki sampai akhirnya ketemu bener-bener customer beneran yang orang luar gitu, orang luar yang kayak ini harus profesional nih, nggak boleh banget kita apa ya, kayak kemarin-kemarin misalnya karena kalau ke saudara kan misalnya kita masih bisa dikasih masukan segala macam. Awal-awalnya seperti itu. Jadi kita pas ketemu sama customer benerannya yang dari orang lain yang ternyata dapatnya tuh dari postingannya saudara aku yang ketika cobain, dari teman aku yang cobain, kemudian akhirnya beli. Dan beli di situ kita udah go profesional gitu. Apapun yang terjadi, ini urusannya customer sama apa pemberi jasa gitu. Jadi kita harus udah semuanya settle di situ.
ya yuk mulai berbisnis yuk gitu. Jadi Hmm. awal mulanya minta tolong saudara, tetap minta tolong saudara dan teman-teman dekat. Nyari yang gratisan dulu kak. Ya, ya, ya. Berarti itu Mm-mm. ya teman-teman mungkin yang pada nonton ya, mungkin bisa dicatatkan ya. Jadi mau gimana pun juga tetap aja ya. Kak Laras ini kan dia mempelajari loh Instagram itu harus kayak gimana. Saya kan harus kayak kamus. Jadi harus semua yang apa sih kalau di website dulu kita nyebutnya FAQ ya. Apa Ya, sih ya kan? ya FAQ kan? Apa pertanyaan yang banyak tuh kita pertanyaan jawab yang di situ. standar-standar harus ada semua jawabannya di Mm-mm. Instagram gitu ya. Baru kemudian mungkin kalau nggak punya budget lebih untuk hire KOL or influencer, bisa dari influencer organik kalau aku bilangnya. Iya betul betul Organik betul. orang di sekeliling kita dulu gitu ya, termasuk saudara minta tolong dan lain sebagainya. Ngepost dong ngepost gitu ya. Mm-mm. Oh ya teman-teman yang mau nanya boleh ya nanti di kolom Q&A yang di bawah yang ada tanda tanyanya nanti kalau waktunya cukup nanti akan aku bacain ya. Oke nah aku lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah tapi Oke. pastinya kan waktu dulu pertama kali bikin usaha bisnis kuliner ya kan nggak punya pengalaman juga awalnya ya. Nah apa sih kendala terbesar, hambatan terbesar atau challenge lah, aku ngomongnya jangan kendala lah ya. Challenge terbesar seorang Kak Laras ini di Gogosuki itu apa sih sebetulnya? Challenge yang terbesar sebenarnya adalah ketika kita nyari supplier. Nyari supplier yang satu visi misi sama kita. Yang satu visi misi. Jadi kayak misalnya jelas lah kita kan mau ngepres HPP atau COGS lah. Modal lah ya gitu. Ya, Kita ya, mau ngepres modal. Jadi pemilihan supplier ini ujung tombak sebenarnya buat kita. Tapi ketika kita jalanin bisnis, running bisnis ini sebenarnya nggak hanya harga yang jadi pertimbangan. Kita harus punya satu visi misi nih sama supplier. Ya, let's say misalnya ada supplier daging nih. Dia kurang jujur. Jadi misalnya ngirim daging bagus awalnya doang, kesini-sininya kok makin gak jelas ya spek dagingnya kok nggak sesuai sama agreement awal gitu misalnya. Nah itu pasti akan aku babat, aku akan beresin sampai tuntas nih. Masih mau nggak nih kerja sama Gogosuki karena kita akan komit banget sama quality. Ini mah bukan hal yang bisa dinego gitu misalnya. Karena kita berusaha amanah gitu. Apa yang kita sampaikan ya itu yang kita berikan. Jadi nggak ada nih ekspektasi yang nggak sesuai ketika customer terima makanan kita gitu. Jadi supplier ini kalau aku dari awal memang uh, sering berantem sebenarnya aku sama si supplier ini ya. Kalau awal-awal mah supplier nakal sih. Kalau supplier yang baik mah nggak masalah ya. Kayak supplier sayur misalnya dia komit misalnya datang setiap jam segini gitu. Sampai sekarang dari awal Gogosuki buka suppliernya ya etak-etaknya karena memang dia amanah gitu, jujur ya, gitu. Oke. Tapi untuk supplier yang nakal-nakalnya itu gemes gitu. Jadi kayak kita kan biasanya memang punya supplier nggak cuma satu ya, nggak tunggal. Karena kita juga kadang-kadang punya kebutuhan ekstra atau kita perlu apa ya, kita perlu gali deh kadang-kadang kalau cuma satu kan jadi monopoli banget nanti ya, apa ya ngejago lah gitu kalau bahasa ininya ya gitu. Jadinya aku memang punya beberapa supplier tapi memang itu pun dengan kurasi yang sangat ketat gitu kayak nggak bisa kalau misalnya kita ngomong mau datang 100 kilo ya lu clean 100 kilo jangan jadi cuma 98 terus kayak kemana ya 2 kilonya apakah terbang di jalan kan nggak mungkin gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi build order gitu kan kita kan kalau amit-amit ya anak-anak lupa ini nerapin SOP penerimaan mau barang nih gitu nggak keterapin ya hilang lah itu si 2 kilo kan gitu kemana ya, bahaya nih kalau misalnya ketemu sama supplier nakal kayak gitu jadi memang dari awal kita harus milih supplier yang memang selain memang harganya sesuai sama bisnis yang kita jalanin harus satu visi misi sih sebenarnya gitu mau nggak nyamain quality atau kalian memang hanya ngejar cuannya aja atau hanya ngejar beresnya aja udah yang penting beres saya kirim gitu kan itu sih sebenarnya tantangan yang besarnya di supplier setelah supplier yang berat sebenarnya SDM bagaimana kita ketemu sama anak-anak teman-teman yang sama-sama mau grow bareng gitu, berkembang bareng karena kan Gogosuki masuknya levelnya UMKM ya gitu bukan ya, nggak prestisius gitu nggak kayak kamu datang ke kantor kemudian dapat laptopnya gambar strawberry gitu kan bukan gitu si si apa fasilitas yang kami berikannya gitu ya, jadi kalau misalnya nyari SDM itu gimana kita ketemu anak-anak karena ini banyaknya anak-anak muda ya. SDM di aku ya. tuh kebanyakan 98 ke atas. Anak 2000-an malah banyaknya gitu. Yang Jadi memang kelahiran ya, anak-anak kelahiran ya, jadi memang 98 konsep 2000-an ya. anak-anak yang konsep anak-anak yang kayak saya nggak kerja juga saya masih bisa hidup lalala gitu. Jadi kayak
mereka butuh-butuh amat kerja keras gitu kan. Nah ini yang jadi kendala adalah gimana biar si anak-anak ini tuh, tim ini tuh bisa bisa jadi tim. Oh ternyata memang mereka harus dicari orang-orang yang punya sama supplier, punya value yang sama kita gitu. Sama-sama oh seneng ngasih keberkahan buat konsumen, oh sama-sama senang memberikan servis yang terbaik gitu. Jadi karena kalau orang yang malas, basicnya malas, ketika dia diminta untuk ngikutin SOP aja, itu tuh berat buat dia gitu. Padahal kan SOP basic ya gitu. Tapi kalau masih anaknya tuh suka gitu, suka nge-service, memang dia seneng gitu ketemu orang banyak, mengkomunikasikan produk. Nah yang kayak gitu-gitu ketika dia ngikutin SOP ya itu jadi playing field buat dia, tempat bermain gitu, bukan jadi tekanan. Jadi akhirnya untuk menemukan anak-anak tim yang kayak gitu tuh juga memerlukan waktu yang cukup panjang gitu. Alhamdulillah yang sekarang timnya udah, anak-anaknya udah apa ya, bahkan saya kadang-kadang suka terharu gitu, suka ada inisiatif-inisiatif lagi pada nonton nih, hai dulu buat tim Gugus Tuti. Iya, jadi anak-anaknya tuh udah inisiatifnya udah jalan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka ada hal yang perlu ngambil keputusan sendiri nih, mereka nggak usah nunggu dulu approval dari atasan-atasannya gitu. Jadi kadang-kadang kayak ada kompor problem apa, mereka handle sendiri misalnya, atau gasnya trouble misalnya pas lagi di konsumen udah jauh di Cibiru misalnya, nggak mungkin balik lagi ke kitchen, mereka udah bisa nyari solusi-solusi untuk kayak gitu. Nyari tim yang kayak gitu juga nggak mudah gitu. Sempet stres tentunya juga Sarita ini masalah SDM nih. Sempet kayak akhirnya sempat aku ke konsultan SDM, aku sempat sampai nyari ahlinya gimana ya gitu untuk nemuin orang-orang yang yuk bisa bangun bareng gitu, bisa solid gitu, nggak cuma datang buat cari uang aja gitu. Cari uang mah sebenarnya bisa dari mana saja tempatnya gitu, tapi di sini aku tuh pengen membangun sama-sama sukses, sama-sama makin jago, sama-sama makin disiplin gitu, jadi bareng-bareng semuanya gitu. Ya. Nah, oke, teman-teman, ini sebelum tadi kayaknya ada yang nanya ya, tapi sebelum teman-teman aku buka pertanyaan dari yang penanya tadi ya, kayaknya ada satu ya. Nah, teman-teman, aku pengen nginfoin dulu sebetulnya program dari Foodies, boleh ya? Oke, nah teman-teman, ini ada paket belajar sebetulnya dari Foodies ya. Jadi yang teman-teman yang mungkin pernah ngerasa misalnya stuck ya, strategi bisnis kuliner harus diapain lagi misalnya, atau misalnya kayaknya semua strategi udah dijalanin semua tapi saya masih bingung ya, atau misalnya nih marketingnya udah oke, tapi keuangannya ternyata masih boncos, produknya udah oke, kemasannya tapi memble jelek ya, mau cari pendanaan tapi operasionalnya masih berantakan, atau bikin akun di media sosial tapi sepi, di GoFood apalagi, dan masih banyak lagi ya masalah-masalah yang sering banget dirasain sama teman-teman pebisnis kuliner. Nah, ternyata kehidupan pebisnis kuliner itu kan sangat menantang ya, gitu. Nggak seindah yang dibayangkan sebelum nyemplung ya. Testing dari A to Z, hasilnya boncos lagi gitu. Terus harus gimana? Nah, teman-teman ya, pastiin teman-teman punya senjata wajibnya untuk menghadapi, yaitu adalah apa? Ilmu. Karena separah apapun situasinya, kalau punya ilmunya, pastinya akan mampu untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Di mana di Foodies kita ada paket belajar pengusaha kuliner, atau yang biasa kita sebut menjadi membernya Foodies. Dari Foodies jadi solusinya untuk kamu-kamu yang belum punya senjata wajib pebisnis kuliner. Jadi nggak cuma 1, 2, atau 3, tapi puluhan e-course yang bisa dipelajari secara langsung. Jadi ada 70 lebih e-course bisnis kuliner yang paling lengkap, dan akan terus kita tambah ya tentunya ya. Dan total 150 lebih jam pembelajaran online dan 150 lebih lesson tentang ilmu berbisnis kuliner. Bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Terus kemudian dapat juga mengikuti Foodies online class secara gratis, karena dia akan terus, Foodies online class biasanya akan kita terus tambah ya teman-teman ya. Dan penawarannya itu akan paling dahsyat di sore hari ini ya. Semua e-course Foodies yang totalnya kalau ditotalin harganya itu sekitar 28 juta lebih, sekarang kita hanya keluarkan khusus untuk teman-teman yang mengikuti IG Live ini hanya di 2 juta rupiah saja ya. 2 jutaan, 2 jutaan saja gitu. Jadi promonya itu ada di 1.999.000. Jadi teman-teman harus daftar jadi member Foodies sekarang. Itu linknya udah aku pin juga. Atau bisa juga teman-teman langsung japri aja ke WA CSC Foodies di 081312147974, atau bisa DM di Instagram Foodies yang ini ya. Atau bisa melalui link yang udah aku pin di sana ya. Nah, oke, aku akan coba buka pertanyaan ya. Tadi kayaknya ada satu yang nanya. Teman-teman nanyanya,
di kolom Q&A ya, jangan di komen ya. Karena kalau komen naik-naik terus hilang. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Dari dapur Karimah ya. Kenapa memilih untuk melayani ke rumah customer langsung? Apakah berarti ada central kitchen-nya? Terus apakah setiap ke customer driver sama chefnya atau gimana? Nah, ini pasti belum Oke, oke. ngekepoin akunnya Gogosuki. Nggak apa-apa, dijawab aja Kak. Oke, oke, oke. Jadi tadi sama kayak yang disebutin sebelumnya bahwa bisnis mah memang gak selamanya mulus ya gitu, ada trial dan errornya gitu. Nah, untuk bisnis yang saat ini memang Gogosuki kita perkuat di pusat. Eh, aku di sini nge-lag nggak sih Kak ininya Enggak. sinyalnya? Enggak ya? Oke. Enggak, di aku mah lancar kok. Jadi kalau untuk yang saat ini bisnis model yang kita jalanin, kita perkuat dulu kitchen pusat. Jadi kitchen pusat kita yang di Gasibu. Jadi aku memang perkuat dulu di sini untuk storage-nya, untuk sistemnya kita bagusin dulu di sini sampai nanti matang ya. Kita lihat 2023 akan memberikan kejutan apa nih Gogosuki gitu. Ya untuk sekarang sih kebetulan kita hanya fokus di kitchen pusat. Nah di kitchen pusat ini kitanya nanti akan ada jadwal operasional karena sebenarnya Gogosuki ini 24 jam ya. Nah, ini sebenarnya jadi value kita. Ya, ini emang kadang-kadang bikin kaget juga ya. Nanti tuh jam 2 subuh tiba-tiba ada order Grab, ada order GoFood gitu. Tapi kan memang ada ya orang kelaparan jam segitu gitu. Jadi ya pesan Ada. Gogosuki aja. Kita buka jam segitu gitu kan gitu. Oke. Wait sebentar. Nah, Ya. jadi nanti tuh kalau ada yang pesan, kita kan nanti ada ya pengisian data, kemudian tinggal pilih. Kita ini punya ada 3 produk unggulan ya buat Gogosuki. Intinya memang kita di home delivery service buat grill dan suki. Untuk yang ini programnya berarti nanti kita akan ada tim deliverynya datang bawain makanan, alat sampai depan rumah. Nanti kita akan tanya mau disettingin nggak nih? Takutnya memang ada customer yang takut masang kompor atau segala macam. Itu kita akan bantu setup, kita ambil jelasin produk knowledge ini pesanannya apa aja. Itu untuk yang home delivery service. Kapan diambil alatnya? Di waktu nggak? Tidak di waktu. Kita diambilnya lagi besok aja. Oh besok kakak nggak ada di rumah, besoknya Ya. lagi nggak apa-apa. Halo? Besoknya lagi nggak ada di rumah, minggu depan juga nggak apa-apa kita ambil gitu. Maksudnya kita nggak memberatkan Ntar untuk hal sebulan seperti itu. gimana? Sebulan. Belum pernah sih, alhamdulillah ya belum pernah ada yang sebulan ya gitu. Nanti aku Belum lupa pernah ngambil ya? alatnya. Paling lama tuh kita waktu itu pernah waktu kapan ya? Oh, Lebaran tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin kita ada yang sampai seminggu. Sampai customer-nya, Seminggu. Kak ini nggak apa-apa kompornya di saya, kasihan nanti nggak bisa dipakai. Ih nggak apa-apa simpen aja dulu, katanya masih ngirim order dulu. Waktu itu memang tim delivery-nya belum sekuat sekarang Ya. sih ya. Jadi masih keteteran. Sekarang sih ya nggak lah yang seminggu mah ya. Jadi nanti tuh alatnya kita ambil lagi, harus dicuci atau enggak. Nah, kalau ngikutin yang standarnya kan diambilnya besoknya tuh. Kalau H+1 sih nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Kita aja yang cuci, jangan cuci berat, kata Dilan juga kan ya. Nggak usah cuci gitu, biar tim delivery yang cuci. Tapi kalau udah seminggu mah ya, minta tolong dibilas-bilas aja Kalau biar nggak bau ya, karena kan ada bekas makanan ya nanti ya. Jadi nggak usah cuci, nggak usah siapin alat, nggak usah siapin makanan, Gogosuki antar, Gogosuki ambil lagi gitu untuk deliverynya. Itu yang delivery service. Berarti nggak pakai chef. Tapi kita juga ada yang buat chef karena ada beberapa yang pengen dikirimin tapi juga nggak mau masak, pengen dimasakin gitu. Ada Gogosuki mah ada buat yang kayak gitu juga boleh. Cuman kan kebetulan kalau chef ini kan memang punya kompetensi berbeda ya gitu. Jadi kalau chef ini memang ada kompetensi yang berbeda. Jadi kita ada hitungannya per jam. Biasanya satu kali chef service itu per 3 jam. Jadi memang ada minimum packs-nya gitu. Jadi kalau cuma 5 orang susah datengin chef, kasihan chefnya juga ya jauh gitu jaraknya gitu kalau kesana cuma buat 5-an. Jadi kita kalau untuk ada chef kita minimal di 30 orang. 30 orang, chefnya datang. Ini udah kayak catering kondangan gitu. Datang tuh bawa segala macam, Kak. Bawa kompor, meja, taplak, banner, terus kayak lampu-lampu gitu segala macam lah, pokoknya sampai siap ready aja itu kondangan udah jadi dari Gogosuki semua. Sampai dispenser airnya juga kita kasih. Kemudian kasih pinjam maksudnya ya. Kasih pinjam ya. Nah, itu biasanya servingnya 3 jam ya. Itu standar sih. 3 jam, nanti sampai kita beres-beres lagi, pulang. Udah yang punya rumah mah udah nggak usah beberes. Udah paling enak lah kalau sama Gogosuki mah ya. Datang rumah bersih, pulang juga rumah tetap bersih gitu. Jadi ya nggak usah nyiapin apa-apa. Nah, yang ketiga ini yang paling baru dari Gogosuki, kita
bento ini lucu banget. Jadi khusus buat orang-orang yang Halo? introvert, mau grill dan suki Oke. tapi nggak mau ketemu orang, mau sendirian, boleh kita kirimin satu box. Itu bisa manggang di dalam boxnya sendiri kayak main aanjangan kalau orang Sunda mah ya. Jadi aanjangan tapi mateng, nanti dagingnya mateng, makan enak, gerak sok makan sendirian boleh sendiri pakai grill bento. Oke, berarti untuk satuan ya itu ya, 1 orang 2 orang gitu ya. Iya, seorang dua orang Dan bisa. terakhir Jadi ya. solusi kalau yang mau sendirian. Siap. Oke, terima kasih Kak Laras. Oh ya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman ya. Jadi sore hari ini kan kita ada giveaway khusus untuk 2 orang yang beruntung. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Caranya teman-teman print screen dari sesi kita hari ini ya. Kemudian post di IG story-nya masing-masing. Tagnya ke @foodies.id dan @gogosuki. Nanti akan ada bingkisan menarik lah, bukan bingkisan menarik, apa giveaway-nya itu dari Gogosuki ya. Kita halo halo Dikirimin ke rumah. kayaknya nge-freeze Kak. Aku Ya, oke. nge-freeze. Oke. Dikirim ke rumah. Oke. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita bergaya dulu biar teman-teman bisa print screen. Oke. Nah, sebelum kita akhiri ya. Nah, aku boleh dong minta mungkin apa ya, semacam quotes kali ya, atau misalnya tips and trick atau penyemangat teman-teman agar bisnis kulinernya makin semangat lagi. Silakan Kak. Oke, buat teman-teman yang lagi membangun bisnis, jangan patah arang, jangan mudah menyerah. Karena nggak selamanya bisnis itu udah kelihatan hasilnya di awal gitu. Mungkin kita di trial yang ke-10 baru akan sukses gitu. Tapi jangan menyerah. Dan satu, sebenarnya bisnis itu bukan hanya tentang uang atau tentang profit, tapi kita juga tentang kebermanfaatan. Jadi ketika kita nggak dapat value-nya dari uang, flashback lagi deh. Kita udah ngasih yang terbaik belum buat customer? Oh udah ngasih makanan yang terenak belum? Oh udah, ya minimal kita memberikan kebermanfaatan buat customer itu, menyehatkan customernya, memberikan experience yang baik dan menyenangkan untuk customer. Itu udah jadi pahala buat kita, apalagi di bulan Ramadan. Siap. Terima kasih Kak Laras. Nanti semoga teman-teman yang beruntung nanti ditunggu aja ya, akan di DM sama miminnya Foodies ya. Tim Foodies kapan mau bukber? Nanti dikirimin ke Gogosuki. Oh sih. Oke, nanti pasti aku colek-colek deh. Terima kasih loh ya untuk waktunya ya, pastinya waktunya Kak Laras untuk sharingnya juga giveaway-nya buat teman-teman, pastinya ngabuburit makin asik dan bermanfaat ya, karena tadi ada support dari Kak Laras dari Gogosuki. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton ya. Semoga sharingnya bermanfaat, pastinya bermanfaat ya untuk teman-teman sahabat Foodies yang nonton, dan menjadi pahala dan berkat balik lagi buat Kak Laras dan teman-teman semua di Gogosuki. Amin. Ya. Amin ya. Sampai ketemu di Foodies Sedekah Ilmu Ramadan selanjutnya, mungkin besok-besok lagi ya, tapi mungkin moderatornya nggak harus aku ya, nanti ketemu sama yang lain biar lebih fresh, ganti-ganti terus ya. Oke, dan akhir kata dari saya, sampai ketemu lagi ya, dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Amin. Thank you Kak Laras. Bye-bye, thank you Foodies.